Oke, halo sahabat Thompson, ketemu lagi di Thompson Network, jaringan Thompson Radio Keluarga Sehat Indonesia. Nah, apa kabar Anda saat ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya, tapi mungkin saat ini ada yang nggak mood, ada yang malas berkegiatan gitu ya, karena ada rasa yang tidak enak di tubuhnya, terutama untuk wanita yang kali aja saat ini merasakan nyeri perut yang luar biasa sehingga tidak bisa beraktivitas. Nah, itu kenapa? Mungkin PMS ya. Kalau kita ngomongin PMS, tentunya untuk sebagian wanita udah kenal dong, nggak asing lagi dengan yang namanya PMS karena ada yang sebagian wanita merasakan nyeri yang luar biasa. Ada juga wanita yang ya biasa-biasa aja tetap bisa beraktivitas. Nah, kenapa ada PMS dan apakah bahaya nih untuk kesehatan kita sebagai seorang wanita? Senang sekali saat ini saya sudah ditemani oleh Dr. Jeffrey. Terima kasih Dr. Jeffrey sudah hadir, dan beliau ini dari channel YouTube Tanyakan Dokter ya, bener ya? Koreksi kalau saya salah nih dokter ya. Bener Mbak. Apa kabar nih dok hari ini? Kabarnya baik. Ini wanita nih ya, PMS kayaknya udah nggak asing lagi ya, di telinga wanita udah tahu, tapi mungkin ada sebagian orang yang kurang paham tentang PMS. Kok ada PMS sih? Kenapa sih head aja gitu? Kenapa harus ada nyeri, harus ada gejala yang lain? Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh nih dok tentang PMS, bisa dokter jelaskan dulu apa sih PMS itu, silakan. Ya, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan saya Dr. Jeffrey. Terima kasih untuk Thompson sudah mengundang saya untuk bisa menyampaikan edukasi ya. Oke, terkait PMS, ini mungkin sebagian dari kita banyak sekali yang mengenal PMS tuh nyeri haid. Ya. Nyeri haid ya. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi secara medis, PMS itu kepanjangannya adalah premenstrual syndrome. Premenstrual artinya sebelum mens. Kalau sindrom artinya sekumpulan gejala. Jadi sebenarnya PMS itu tidak cuma nyeri haid, tapi juga sekumpulan gejala yang muncul beberapa hari menjelang haidnya. Beberapa hari menjelang haid, Biasanya 1-2 hari atau mungkin ada juga yang seminggu sebelum mens sudah muncul gejalanya seperti itu. Nah, PMS sendiri kalau kita lihat gejalanya itu cukup banyak. Mungkin ada yang mengeluhkan secara fisik, tapi juga ada yang secara mental juga mengalami. Misalkan kalau fisik sering migrain. Kemudian payudara jadi rasanya nyeri. Kemudian masalah pada pencernaan bisa juga seperti diare, mual, dan tentunya yang paling sering adalah nyeri di bagian perut bawah, yang dimana di sana ada lokasi dari rahim yang berhubungan dengan gejala menstruasi itu sendiri. Dan emosi juga bisa muncul, misalnya jadi lebih sensitif, jadi baperan misalkan, kena omongan dikit jadi baper seperti itu, atau mudah emosi, itu juga merupakan salah satu gejala PMS. Cuman sebenarnya dari semua gejala itu tidak semuanya harus muncul, Mbak. Tapi yang paling sering dominasinya adalah nyeri haid, jadi kayak rasa kram di bagian perut bawah, yang itu memang kalau secara anatomi itu adalah organ rahimnya. Nah, pas haid itu muncul nyeri haid seperti itu, yang kita bilang kalau nyerinya berlebihan adalah nyeri dysmenor. Ya, dysmenor, nyeri haid. Atau ya kalau kita awam biasanya, lagi PMS tuh, lagi PMS seperti itu. Itu sebenarnya. Jadi definisinya sebenarnya PMS sekumpulan gejala itu tadi. Kalau yang dysmenor itu adalah khusus yang nyeri haid, gitu. Nyeri yang di bawah perut bagian bawah. Di perut bagian bawah ya. Kadang juga bisa menjalar ke pinggang, punggung bagian bawah. Kadang ke paha juga rasa nyeri bisa dirasakan. Nah, kalau nyeri itu dinamakan dysmenor sebenarnya ya. Tapi gejala-gejala yang kok tiba-tiba marah-marah aja. Nah, itu PMS. Itu PMS ya. Malas berkegiatan itu juga PMS ya. Tapi memang kalau nyeri baru disebut itu dysmenor. Ya, itu ketika nyerinya muncul terlalu berlebihan. Nah, tadi kan dokter mengatakan PMS premenstrual syndrome itu ya beberapa hari sebelum haid ya. Tapi kadang ada seorang wanita yang mengalami nyeri tadi dysmenor itu saat haid juga masih terasa gitu nyerinya, luar biasa juga nih, sampai nggak bisa beraktivitas sama sekali, memang bed rest di tempat tidur gitu kan. Nah, ini wajar nggak sih dok, atau berbahaya nggak sih? Ya, kalau PMS memang kan definisi tadi premenstrual, berarti artinya sebelum menstruasi. Ketika nyeri yang dibilang nyeri haid atau dysmenor itu tadi, memang nyeri bisa dirasakan sebelum haid atau pas lagi haidnya. Biasanya 1-2 hari pertama itu karena darahnya lagi banyak, itu biasanya nyeri sekali. Nah, ini persepsi nyeri mungkin tiap orang bisa beda. Dan juga kalau nyeri haid ini ada yang ngalaminya mungkin kayak kram perut ringan. Tapi juga ada yang nyerinya
kramnya lumayan berat sampai akhirnya tidak mengganggu aktivitas. Nah sebenarnya kalau kita bilang nyeri haidnya ini sebenarnya normal, bawaan normal, karena pada saat itu rahim berkontraksi, kemudian ketika dia berkontraksi juga aliran darah ke rahim juga terhambat, rahim kurang oksigen, semakin nyeri lagi. Ini sebenarnya adalah normal kalau nyerinya ringan. Tapi mungkin perlu dipertanyakan ketika nyeri haidnya itu sangat amat berlebihan sampai nggak bisa aktivitas. Karena mungkin ada beberapa penyebab lainnya yang bisa mendasari kenapa kok nyerinya seperti itu. Gitu. Jadi ada yang normal, ada yang bahaya. Ada yang normal, ada yang bahaya. Ini kira-kira kenapa? Pasti kan setiap wanita beda-beda nih. Seperti yang tadi di awal saya katakan, ada wanita yang merasakan nyeri yang luar biasa gitu ya, sampai nggak bisa beraktivitas. Ada wanita seperti saya, itu biasa aja gitu, maksudnya nyerinya ya biasa aja, masih bisa ditolerir, bisa beraktivitas ya. Ini kenapa ada perbedaan seperti ini, Dok? Apakah pengaruh makanan, apakah pengaruh aktivitas gitu kan? Ada wanita yang aktivitasnya ringan, ada wanita aktivitasnya yang memang padat gitu ya. Itu apakah berpengaruh juga dengan apa yang kita rasakan saat PMS atau mungkin hormon lainnya atau bagaimana nih, Dok? Ya, nyeri haid ini ya benar sih, ada yang ringan, ada yang sampai berat sekali ya. Sebenarnya kenapa kok bisa ada perbedaan itu? Ada yang biasa-biasa aja, tapi ada yang sampai berlebihan. Kita bilang kalau di sini adalah faktor risiko, artinya suatu hal yang menyebabkan kemungkinan untuk nyeri lebih berat itu meningkat. Contoh, misalnya kalau usianya masih muda, di bawah 30 tahun itu biasanya akan lebih sering mengalami nyeri haid yang lebih berat dibandingkan usia di atas 30 tahun. Kemudian juga faktor genetik, misalkan ada dari ibu atau mungkin nenek yang dulu sering banget nyeri haid berlebihan, kemungkinan hal itu bisa diturunkan ke anak perempuannya pas sudah mendapatkan menstruasi. Kemudian juga riwayat dia mendapat mens pertama. Biasanya kalau wanita, kalau mens pertamanya atau menats itu terlalu dini, misalnya sebelum 11 tahun udah mens, ada kemungkinan untuk periode haid di kedepannya dia akan mengalami nyeri-nyeri juga, nyeri yang berlebihan. Kemudian wanita yang obesitas, kegemukan, itu juga bisa sering sekali mendapatkan mens yang berlebihan nyerinya. Dan faktor-faktor lain seperti stres, aktivitas juga bisa mempengaruhi. Ketika aktivitas berlebihan, mensnya jadi berantakan. Kadang-kadang juga menyebabkan rahim berkontraksi lebih berat. Kemudian merokok, minum alkohol itu juga bisa. Jadi gaya hidup juga mempengaruhi ya, Dok ya. Apakah nanti di saat kita mau haid biasa-biasa aja atau mengalami nyeri yang luar biasa gitu ya, makanan bisa berpengaruh ya? Kalau makanan tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak ya. Nah ini bahaya nggak sih, Dok? Ini kan ada yang takut-takutnya untuk sahabat Thompson khususnya yang baru mungkin remaja ya, bisa dibilang seperti itu ya, yang mungkin pengetahuannya belum banyak tentang PMS ini, yang mungkin ketakutan, saya nyeri banget nih, takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Nah ini kira-kira berbahaya nggak untuk kesehatan, khususnya wanita kan rentan sekali nih ya, Dok ya. Ini berbahaya nggak kalau nyerinya terus-menerus atau yang memang yang luar biasa itu tadi, ini gimana, Dok? Ya kalau yang nyeri ringan, yang biasa-biasa aja, oke lah, itu bisa dianggap santai normal. gitu ya. Cuman kalau nyeri yang sangat berat sampai mengganggu aktivitas, tentunya ini kita harus gali dulu penyebabnya apa. Intinya kalau misalkan nyeri haidnya sangat berlebihan, ya ini harus dicari. Mungkin dengan beberapa pemeriksaan yang harus bisa dilakukan. Nah, karena ada beberapa penyakit yang mendasari kenapa kok saya tiap mens kok jadi nyeri banget gitu. Misalkan ada beberapa kelainan. Contohnya seperti yang paling sering ada endometriosis. Itu biasanya kalau nyeri banget. Endometriosis itu ada kondisi di mana sel dan jaringan rahim yang harusnya dia cuma ada tumbuh di rahim, dia tumbuh juga di tempat lain. Misalnya di indung telurnya atau di saluran tubanya. Itu bisa menyebabkan mensnya jadi nyeri banget. Kemudian radang panggul. Ini biasa gejalanya akan berupa sering keputihan yang berbau tidak sedap. Keputihan yang normal kan seperti putih telur mentah itu ya. Bening, kemudian tidak berbau. Tapi kalau misalkan dia warnanya keruh, kuning, hijau, bahkan berbau tidak sedap, itu bisa jadi ada penyakit yang dasarnya menyebabkan akhirnya dia mensnya jadi sakit banget. Kemudian juga ada beberapa kelainan yang bisa terjadi, misalkan adanya tumbuhnya tumor
di rahim, Oke. di dalam rahim atau di luar rahim. Itu juga bisa menyebabkan nyeri saat mens. Kiste salah satunya juga bisa menyebabkan nyeri mens yang sangat berlebihan itu. Jadi intinya ada beberapa penyakit yang memang bisa menyebabkan mens ini jadi nyeri sekali. Nah, ada juga kasus di mana dia saat mens selalu begitu, tidak pernah mensnya nyantai gitu, nggak pernah. Iya. Ada yang nyeri sekali, mungkin juga bisa dipikirkan kelainan dari bentuk rahimnya, memang bawaannya. Misalkan ada penyempitan di mulut rahim atau serviks kita bilang, di mana sebenarnya kalau lagi mens kan darahnya harusnya keluar. Iya. Tapi karena dia ada penyempitan, darahnya nggak lancar keluarnya, rahim otomatis akan berkontraksi lebih berat. Baik. Atau pada yang sering mensnya nggak teratur nih, yang sering kadang mens, kadang nggak, atau kalau mens jadi lama, atau kalau mens banyak banget, itu juga bisa diperhitungkan bahayanya. Karena mungkin nyeri mensnya berhubungan dengan hal itu bisa karena penyakit yang lainnya seperti itu. Oke, jadi bagaimana nih sahabat Thomson, kira-kira Anda khususnya untuk wanita yang saat ini mungkin lagi haid ya, kira-kira merasakan nyeri yang biasa aja kah, sedang, ringan, atau malah berat, mungkin bisa kalau jangka waktunya lama mungkin bisa langsung periksakan ke dokter ya dok ya? Ya, sebenarnya kalau nyeri ini 3 bulan lah, kalau 3 kali 3 bulan. siklus, atau anggapnya kita haid hari ini nyeri, bulan depan haid lagi nyeri lagi, dan bulan berikutnya haid lagi nyeri lagi. 3 bulan berturut-turut seperti itu sebaiknya diperiksakan. Tapi kalau memang munculnya, tumben bulan ini aja, bulan depan udah biasa, loncat-loncat gitu ya? Ya mungkin itu masih kita bilang aman lah, nggak perlu dicek dulu. Tapi kalau udah 3 bulan berturut-turut kok nyeri sekali, ya sebaiknya diperiksa lebih lanjut. Jadi loncat-loncat itu bisa kemungkinan karena stres tadi ya kata dokter ya, stres, aktivitas itu bisa mempengaruhi menstruasi seseorang ya, dan ada nyeri atau enggak, berat atau ringan itu tergantung. Tapi kalau berurutan 3 bulan berturut-turut merasakan hal yang sama, ada baiknya diperiksakan ke dokter. Nah ini kan di luaran sana banyak nih dok, obat-obatan, minuman, jamu, apapun itu yang diklaim untuk mengurangi nyeri saat haid. Nah, ini kan kadang untuk banyak sebagian orang yang malu gitu ya sahabat Thomson datang ke dokter ini nyeri, akhirnya ya udah ada iklan produk apa gitu ya yang mengklaim untuk bisa meredakan nyeri, bisa kembali beraktivitas, akhirnya dikonsumsi yang kita tidak tahu nih baik atau enggak untuk tubuh kita. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu bisa dikonsumsi atau bagaimana dok? Ya sebenarnya banyak cara ya Mbak untuk kita meredakan nyeri haid yang sangat berlebihan. Bisa kalau misalkan obat itu menurut saya adalah pilihan terakhir. Kalau misalkan beberapa hal yang lain yang sudah kita lakukan nggak membaik juga. Seperti misalnya kalau dikompres air hangat itu sebenarnya juga bisa meredakan nyeri haid, atau dipijit-pijit bagian pinggang atau perut ya bolehlah dipijit tapi jangan terlalu keras karena kan lagi nyeri juga. Kemudian istirahat sudah pasti ya. Kalau lagi nyeri haid sebaiknya izin dulu lah, istirahat dulu. Semakin banyak aktivitas ya semakin nyeri. Kalau soal obat-obatan sebenarnya nggak ada masalah. Obat-obat pereda nyeri atau mungkin jamu yang biasanya tuh kunyit ya. Iya. Yang biasanya sudah ada dijual di minimarket. Iya, banyak. Sebenarnya tidak apa-apa. Kalau okay. memang nyerinya sangat berlebihan, karena kan kalau nyeri banget kan juga nggak enak juga ya aktivitas. Nggak apa-apa dikonsumsi pereda nyeri. Bisa paracetamol, ibuprofen dan sejenisnya, beberapa merek obat yang lainnya atau jamu sebenarnya nggak ada masalah. Cuman pastikan dulu kalau memang sudah nggak bisa nahan, ya mending lebih baik minum obat aja supaya bisa aktivitas juga. Tapi tetap itu pilihan terakhir ya dok ya? Kalau bisa terakhir. Seperti tadi mungkin di awal bisa kompres air hangat dulu tadi ya, atau pijit-pijit sedikit gitu ya. Tapi kalau memang nyerinya nggak hilang, ya itu tadi pilihan terakhir bisa mengkonsumsi obat tadi ya dok, pereda atau nyeri atau jamu-jamu. Jamu-jamuan pereda nyeri, tapi nggak masalah ya dok ya? Nggak harus tanya dulu ke dokter gitu? Ya kalau sekarang ya misalkan nyeri haidnya baru bulan ini ya seperti tadi, kalau misalkan ya udah nggak apa-apa minum obat. Tapi ya tadi kalau misalkan 3 bulan kok nyeri terus, daripada minum obat terus, sebaiknya kan dicek aja supaya lebih pasti. Gitu. Tadi dokter juga menyinggung bahwa kapan waktu untuk ke dokter bisa kalau nyerinya 3 bulan berturut-turut setiap datang bulan 1, bulan 2, bulan 3 selalu datang nyeri, ini bisa salah satunya itu ya untuk periksaan ke dokter. Nah selain itu dok, kapan waktu yang pas nih untuk periksakan ke dokter selain yang berturut-turut tadi? Ya kita harus lihat gejala-gejala yang muncul juga pas lagi
nyeri head itu muncul. Misalkan kalau headnya sampai deres sekali, sampai bergumpal-gumpal. Atau mungkin dalam sehari pas lagi mens di hari-hari pertama atau kedua itu sampai 5 atau 6 kali ganti pembalut penuh. Itu sebaiknya diperiksakan. Atau mungkin mens yang lama. Kalau normalnya kita head paling nggak ya 2 sampai 7 hari lah, maksimal 10 hari. Tapi kalau lebih dari 7 hari kok masih banyak sekali darahnya, ini juga sebaiknya segera diperiksakan aja. Atau yang lainnya misalkan lagi mens disertai dengan keputihan yang baunya nggak sedap. Yang tadi kan kalau yang normal bening, tidak berbau. Kalau mens disertai dengan keputihan, baunya nggak enak, kemudian warnanya mungkin berubah jadi kuning atau hijau atau keruh seperti itu, itu juga sebaiknya diperiksakan. Jadi nggak usah nunggu 3 bulan kalau ada gejala seperti itu, ya sebaiknya diperiksakan aja. Gitu. Oke, ini kalau kita ngomongin biar sahabat Thompson juga ngerti, terutama untuk remaja putri ya, yang belum paham, yang mungkin ada sebagian yang agak malu bertanya sama orang tua, ada ya, apalagi langsung ke dokter juga malu gitu ya. Yang mungkin dokter bisa ngasih informasi atau ilmu ke kita, ini yang wajar, yang normal nih, wanita dapat haid umur berapa, rentang berapa, terus kemudian banyak remaja nih ya yang haidnya udah datang haid, bulan ini datang, terus bulan depan nggak datang, terus bulan depannya seperti itu loncat-loncat. Nah itu normal atau enggak? Mungkin bisa memberikan informasi tentang itu, Dok. Ya sebenarnya ini kita bilang berarti menats ya, mens pertama kali. Itu sebenarnya kalau secara usia normalnya paling nggak untuk wanita itu 12 sampai 14 tahunan. Oke. Ada yang mungkin yang lebih cepat, seperti tadi ada yang 11 tahun sudah mens pertama. Cuman kalau misalkan usia mungkin masih di bawah 17 tahun atau 18 tahun, di 2 tahun pertama dia, misalkan dia dapat mensnya umur 12 ya. Oke. Sampai umur 14-15 tuh mensnya kadang-kadang masih berantakan. Kadang datang, kadang enggak gitu ya. Itu karena memang faktor hormonnya belum begitu matang. 2 tahun atau 3 tahun pertama itu mensnya belum beraturan. Cuman untuk wanita remaja yang sudah dapat mens rutin, kemudian usianya sudah matang misalnya di atas 17 tahun, kalau mensnya jarang-jarang, itu sebaiknya harus ditanyakan dulu penyebabnya apa. Siklus mens normal sebenarnya 21 sampai 35 hari sekali. Artinya hari ini mulai mens, kemudian dihitung nanti mens lagi hari keberapa. Normalnya sih 21 sampai 35 hari sekali mens. Mungkin ada yang siklusnya panjang, ada yang sampai 38 hari, 40 hari. 40 hari itu sebenarnya masih normal. Kita anggap normal ya. Oke. Yang penting ada periode mensnya. Cuman kalau lebih dari 35 hari kok nggak mens, sebulan mens, bulan depan nggak mens, 3 bulan lagi baru mens, atau yang pokoknya nggak berantakan sekali, itu sebenarnya juga harus diperiksakan. Dan untuk durasi mens rata-rata adalah 2 hari sampai 7 hari. Kadang-kadang ada yang beberapa sehari atau 2 hari itu masih flek aja, ada juga yang langsung deres sehari sampai 2 hari. Yang penting sih tidak lebih dari 10 hari. Kalau misalkan flek terus, flek itu adalah darah yang sedikit ya. Iya. Mens yang keluarnya tidak bior gitu. Kalau flek terus lebih dari seminggu, ya itu sebaiknya diperiksakan kenapa. Kok nggak disusul dengan haid deras. Dan juga kalau durasinya panjang, misalnya mensnya banyak banget, sampai lebih dari seminggu, masih banyak sekali, itu juga sebaiknya dipertanyakan juga. Oh, itu memang bisa dibilang tidak normal ya, Dok ya. Tidak normal. Itu untuk yang usia 17 ke atas ya, Dok. Tapi kalau 17 ke bawah tadi yang seperti Dokter bilang, kalau masih loncat-loncat, kemudian hal-hal yang tadi yang deres kadang sedikit gitu, itu masih dianggap normal. 2 tahun kan? Atau 3 tahun pertama dari mens pertama. Oh, itu masih dianggap normal ya. Seru sekali perbincangan kita sore ini ya, Dok ya. Yang pengetahuan baru nih khususnya untuk remaja putri atau mungkin wanita di luar sana yang masih minim ilmunya tentang menstruasi, khususnya gejala-gejala yang dialami. Tapi mungkin sahabat Thompson bisa bertanya nanti, bisa kita sambung lagi perbincangan kita ya, Dok. Ini terima kasih banget atas kehadiran Dr. Jeffrey di sini. Kita berbagi ilmu dengan sahabat Thompson tentang khususnya untuk wanita yang mungkin awam, kurang paham juga atau belum dapat ilmunya tentang PMS ini, taunya ya udah biasa nyeri, padahal sebenarnya ada nyeri yang tahapnya berbeda-beda ya, yang tentunya kalau sudah luar biasa
sakitnya, ada baiknya diperiksakan ke dokter ya dok ya. Terima kasih loh dok. Ya, sama-sama. Tapi sebelum kita bye-bye, Ya. mungkin dokter bisa berikan closing statement, bisa dibilang seperti itu, atau himbauan atau tips untuk kita para wanita agar bisa tetap beraktivitas selama haid atau untuk mencegah nyeri tidak datang lagi. Silakan dok. Ya sebenarnya ini terutama untuk mungkin remaja putri ya, penting sekali untuk kalian yang mungkin masih di bawah 17 tahun untuk konsultasi sama orang tua, minimal sama ibu. Jangan malu ya. Iya jangan malu, karena juga hal-hal seperti ini ibu sudah pernah ngalami sebelumnya, artinya pengalamannya, informasinya, selain kita harus tanya ke orang, kan tanya orang terdekat dulu, ya benar. dari orang tua. Misalnya ada masalah, kok saya haidnya nyeri atau haid saya nggak teratur atau bagaimana, ceritakan dulu sama orang terbuka aja. Kemudian kalau misalkan Anda mengalami nyeri haid yang luar biasa, kalau misalkan ini baru-baru muncul, ya beberapa tipsnya seperti tadi, misalkan istirahat dulu, kurangi stres ya, tentunya apalagi zaman sekarang stresnya luar biasa, stres harus dikurangi. Aktivitas di rumah jadi stres gitu ya Ya dok. benar sekali. Kemudian ya sempatkan olahraga, supaya itu juga mencegah adanya masalah hormon yang dampaknya ke mens juga. Kemudian jaga berat badan ideal, itu sudah pasti untuk wanita penting banget. Selain juga untuk kesuburan ya, untuk wanita itu penting banget. Kemudian juga kalau sudah mensnya terasa nyeri, coba dikompres air hangat. Kemudian juga yang pastinya kalau perlu obat, gak apa-apa, dimulai dengan obat yang ringan-ringan aja dulu. Obat pereda nyeri yang bisa kita beli di minimarket misalkan, atau di apotek tanpa resep ya. Itu masih bisa dicoba. Tapi kalau Anda nggak bisa menangani sendiri, sebaiknya jangan sungkan untuk menemui dokter supaya bisa diperiksa lebih lanjut, diberikan obat yang sesuai, dan kalau perlu diperiksa untuk hal-hal yang kemungkinan yang tadi ada beberapa penyebab yang harus kita ketahui juga. Itu aja dok? Ya, itu aja. Baik sahabat Thompson, semoga informasi yang sudah diberikan Dr. Jeffrey ini bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita yang awalnya tadi nggak tahu nih tentang PMS ya. PMS itu gejala ya, saya ulang lagi, gejala. Sekumpulan gejala. Sekelumpulan gejala, kalau moodnya udah nggak baik itu gejala. Ya. Maunya marah-marah, ya. Udah males aja aktivitas itu gejala. Tapi kalau yang udah ngerasain nyeri di perut bagian bawah ya dok ya, itu disebut dysmenor. Itu yang mungkin banyak dirasakan wanita saat haid ya. Itu sebelum haid atau mungkin hari pertama kedua haid ya, itu masih nyeri. Itu kalau memang tidak sakit banget itu masih dianggap normal ya dok ya. Tapi kalau terus berlanjut bisa langsung periksakan diri Anda ke dokter agar dapat penanganan dan diketahui penyebabnya ya dok. Dokter terima kasih waktunya ya. Dan untuk sahabat Thompson yang mungkin masih bingung atau masih ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar, nanti lain waktu kita bisa sambung lagi ngobrol tentang kesehatan ya Dr. Jeffrey, atau mungkin bisa langsung juga nanti tanyakan dokter. Bisa. Terima kasih. Dan sahabat Thompson, demikian perbincangan kita bersama Dr. Jeffrey di Your Health is Top Priority, dan nantikan perbincangan kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kita Thompson Network, dan juga channel Dr. Jeffrey Tanyakan Dokter, dan jangan lupa like, share, dan juga komen. Saya Dinda Safira dari 93,3 FM Thompson News Radio Bali. Sampai jumpa.